Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Alifia Putik. Hari ini saya akan mengerjakan tugas ke-6, yaitu menjawab pertanyaan dasar kurikulum yang kedua. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. 1. Apa pengertian individual system? Proses pembimbingan minat belajar yang berpusat pada anak yang menjadikan anak sebagai subjek, sedangkan motivator sebagai fasilitator. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena tidak akan ada small step system jika tidak ada individual step system. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system untuk mencapai proses belajar yang small step system? Keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Murid adalah subjek, sedangkan guru sebagai fasilitator. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan juga klasikal? Dalam individual step system, kurikulum sesuai dengan kemampuan anak, yaitu kurikulum berbeda. Anak sebagai subjek dan proses belajar juga sangat menyenangkan. Sedangkan di classical system, guru sebagai sumber belajar dan kurikulumnya pun sama dan sudah ditentukan. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Dengan cara bertanya kepada orang tua atau wali murid, apa kesukaan anaknya, apa hobi anaknya, disitulah cara pendekatan terhadap anak. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi apabila pendekatan dilakukan secara individual step system? Tentu saja anak akan pasti senang belajar, kurikulum juga menyesuaikan kemampuan dan kemampuan anak sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Tentu saja akan menjadi sangat membosankan, anak akan menjadi takut untuk belajar, dan juga kurikulum pun sudah ditentukan, guru sebagai subjek. Jadi guru itu sebagai peran utama dalam pembelajaran. Oke, aku akan menjawab pertanyaan yang ke-B mengenai metode variation skill berikut ini. 1. Apa pengertian variation skill? Yaitu adalah kemampuan setiap motivator untuk mengvariasikan aspek pembelajaran. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan agar anak tidak merasa bosan dan antusias dalam belajar. Ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar agar anak tidak merasa bosan, anak semakin ingin tahu apa sih itu, anak menjadi tertarik dan juga membentuk karakter anak. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar: aspek kognitif, afektif, psikomotorik. 5. Kegiatan apa termasuk aspek kognitif? Membaca dan juga berhitung. 6. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Berdialog, berdongeng, dan bercerita. 7. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Motorik kasar itu menangkap, melempar, menari. Sedangkan motorik halus itu menulis, menggambar, mewarnai. 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan memvariasikan aspek efektif, psikomotorik, dan juga kognitif. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang C. 1. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Kegiatan yang menyenangkan yang akan diulang kembali. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Semakin dilatih, kemampuan anak akan semakin terampil. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Semakin siap, minat anak akan bergelora. Jadi minat anak itu akan tumbuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.